Haleluya. Salam saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita satu dalam doa sebelum kita memulai acara ibadah kita pada malam hari ini. Bapa di sorga, kami mengucap syukur buat malam hari ini. Kami percaya 2-3 orang berkumpul di dalam nama-Mu. Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau ada bersama-sama dengan kami, baik kami di tempat ini maupun saudara-saudara kami yang ada di online Facebook. Tuhan Yesus, Engkau urapi setiap kami pribadi lepas pribadi, sehingga ketika kami memuji menyembah Tuhan, Engkau bertata di atas pujian penyembahan kami. Engkau mengurapi kami Tuhan dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Biar aliran-aliran air hidup itu Tuhan ada di dalam setiap kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Dari awal pertengahan sampai akhirnya ibadah ini Tuhan, kami percaya Kau ambil alih semuanya Tuhan. Baik kami akan memimpin pujian, yang menyampaikan firman Tuhan, yang memainkan alat musik Tuhan, yang berdoa sahabat, semuanya diurapi oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus buat malam hari ini Tuhan, buat saudara-saudara kami yang ada di online Facebook Tuhan. Mari ingatkan mereka setiap pribadi lepas pribadi, agar setiap saat, setiap menit, setiap detik, setiap jam Tuhan, kami ada dalam hadirat Tuhan. Karena hadirat Allah itu yang memuaskan kami, karena hadirat Allah itu yang mencukupi segala kebutuhan kami, yang membuat kami kuat dan bertahan sampai Engkau datang untuk kedua kalinya. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semua acara ibadah kami. Seteruskan berdoa Tuhan buat internet, jaringan, semua berada dalam keadaan baik adanya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau rapi, Kau kuduskan setiap alat-alat ini Tuhan agar berfungsi dengan baik, sehingga jaringan ini Tuhan tidak ada gangguan apapun Tuhan. Dari awal pertengahan sampai akhir, sampai selesai acara ibadah ini, semua dalam berjalan dalam keadaan baik. Terima kasih Bapak. Kami serahkan seluruh acara ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Haleluya. Ajarku mengerti. Ajarku mengerti segala rencana-Mu. Ajar kami berserah. Ajarku berserah hanya padamu. Pimpinlah jalan kami, pimpinlah jalan
lagi ku datang Tuhan, Datang ke hadirat-Mu membawa pujian dengan segenap hatiku ku memuji Engkau. ya Tuhan dalam aku yang patut ditinggikan, sembah muliakan.
keluarga di malam hari ini. Tuhan, berkati Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, pengurapan yang baru, Tuhan turun ke atas kami dan semua Tuhan yang ada di dalam Facebook online ini dengan persoalan keluarga dan apa saja yang mereka alami di dalam kehidupan mereka. Tuhan, Kau dengar doa mereka, Kau jawab doa mereka, Kau tahu keluh kesah mereka. Dan Tuhan, hari bulan keluarga ini biar kami bisa menikmati Tuhan dan mengerti tentang kasih-Mu Tuhan pada keluarga Tuhan. Sebab itu Engkau turun ke dunia mencari Yusuf dan Maria itu Tuhan. Dan kami percaya ini adalah contoh yang indah Tuhan. Engkau memberkati pelayanan keluarga yang bahagia Tuhan. Terima kasih pengurapan baru itu turun ke atas kami Tampoli di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Langit pun mengatakan amin dengan cara. Puji Tuhan, saudaraku yang kekasih. Iya, sebagaimana yang sudah didoakan tadi bahwa bulan Juni adalah bulan keluarga untuk Sinode GBI, pelayanan yang menaungi kita, saudaraku yang kekasih. Dan kita akan masuk dalam pelajaran malam hari ini dalam rangkaian pengajaran tentang keluarga di bulan keluarga. Tema malam hari ini yaitu membangun komunikasi yang bermakna dalam keluarga. Sekali lagi, membangun komunikasi yang bermakna dalam keluarga. Karena komunikasi ini adalah sesuatu yang penting di dalam hubungan personal antara manusia dan juga antara anggota keluarga. Sebab komunikasi ini memegang peranan penting untuk keluarga ini bisa harmonis, bisa dibangun ke arah kebenaran tentunya. Sebab kalau komunikasi terhambat, komunikasi salah, saudaraku yang kekasih, akan mengurangi sesuatu yang menjadi tujuan daripada adanya keluarga Kristen itu tersebut. Malam hari ini ada satu ayat di dalam Ulangan pasal yang ke-6. Kitab Ulangan pasal yang ke-6 ayat 4 sampai 9 saya baca, saudaraku yang kekasih. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkan berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengingatkan sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Jadi ini satu kebenaran yang diperintahkan kepada orang Israel pada masa mereka hidup. Dan saya kira masih relevan untuk kita juga di masa-masa sekarang ini, di mana dikatakan bahwa pengajaran itu yang dari Tuhan harus dikatakan berulang-ulang diajarkan kepada anak-anakmu, kepada keturunanmu, dan membicarakannya di dalam segala keadaan, dalam perjalanan, dalam berbaring, engkau bangun, bahkan harus diingatkan berulang-ulang, dikatakan sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Jadi betapa penting pengajaran yang dari Tuhan untuk keluarga Kristen itu sendiri, saudaraku. Saya katakan tadi bahwa komunikasi ini memegang peranan yang penting untuk satu keharmonisan keluarga, atau untuk keluarga ini bisa mencapai tujuan ilahi adanya keluarga yang Tuhan bentuk, saudaraku. Di era
sekarang era digital ya, dikatakan dengan kecanggihan teknologi komunikasi yang ditemukan oleh manusia dalam peradaban manusia, seyogyanya ini bisa membantu manusia untuk bisa berkomunikasi lebih baik lagi, lebih berkualitas, lebih bermutu. Tapi kadangkala saudaraku, justru kecanggihan teknologi di era digital ini justru membuat komunikasi itu menjadi kurang bermakna, menjadi kurang ada bobot nilai kebenaran dalam komunikasi itu sendiri, saudaraku yang kekasih. Karena kadang-kadang orang sibuk dengan gadget mereka, tidak memperhatikan komunikasi yang disampaikan oleh seseorang kepada orang lain, saudaraku. Jadi kita harus bisa menyikapi segala sesuatu dengan bijaksana. Kita harus memakai justru alat telekomunikasi digital yang begitu luar biasa, yang setiap hari pasti akan terus berkembang dan terus berkembang dan terus berkembang untuk menjadi sesuatu yang positif dalam kehidupan kekristenan, dalam kehidupan keluarga kita, saudaraku, sehingga kita tidak terjebak di dalam satu kehidupan tanpa arah karena kecanggihan teknologi itu tersebut. Malam hari ini kita akan melihat secara cepat dan sederhana 3 hal. Dikatakan bagaimana membangun komunikasi yang bermakna dalam keluarga. Bagaimana membangun komunikasi yang bermakna dalam keluarga. Poin yang pertama diajarkan di sini bahwa bangunlah komunikasi dari hati ke hati. Bangunlah komunikasi dari hati ke hati. Dan ini harus dibiasakan, ini harus dilatih untuk kita bisa berkomunikasi dari hati ke hati. Karena hanya hati yang dapat menyentuh hati, pikiran menyentuh pikiran, suara dari mulut menyentuh tentunya telinga pendengaran. Tetapi kita harus masuk di dalam satu tingkatan komunikasi yang dikatakan bangunlah komunikasi dari hati ke hati. Di dalam keluarga biasakanlah membangun komunikasi pada tingkat hati ke hati ini, yaitu komunikasi dari hati ke hati. Namun perlu diingat juga, sebelum membangun komunikasi ini, pastikan bahwa di dalam rumah terdapat atmosfer surgawi, yaitu anugerah yang berlimpah-limpah, di mana terdapat kasih dan penerimaan tanpa syarat dalam keluarga. Jadi ini penting sekali digarisbawahi dalam kehidupan keluarga Kristen. Kalau kita mau berkata komunikasi dari hati ke hati, kita harus benar-benar menciptakan atmosfer kerajaan Allah di rumah kita. Dikatakan tadi, yaitu anugerah yang berlimpah-limpah, di mana terdapat kasih dan penerimaan tanpa syarat dalam keluarga. Ini penting sekali, kasih dan penerimaan tanpa syarat di dalam keluarga. Dan ini harus dirasakan dan dimengerti oleh setiap anggota keluarga, saudara, untuk mereka tahu bahwa mereka di keluarga itu diterima dalam kasih dan tanpa syarat. Jadi tidak karena mereka berprestasi maka orang tua kasih reward kepada anak atau menyatakan anak ini kami sayang karena dia berprestasi. Tidak seperti itu. Kita harus pakai landasan kasih Kristus, kekristenan, bahwa kita menerima orang apa adanya dia, dalam segala kelebihan dan kekurangannya. Kalau kita sudah sampai dalam titik ini, saya percaya tidak mudah, tidak sukar untuk kita berkomunikasi dari hati ke hati, untuk kita bisa menjadi sesuatu yang mengencourage atau membangun di antara anggota keluarga. Tetapi kalau kita sudah mengesampingkan prinsip ini, akan susah untuk kita berbicara dari hati ke hati. Kita akan terbebani untuk menyatakan sesuatu kepada orang lain, karena mungkin dia sudah cap kita menerima dia karena sesuatu yang ada dalam embel-embel di kehidupannya, bukan karena dia apa adanya. Jadi kita harus benar-benar mematrikan dalam hati kita seperti kasih Kristus yang menerima kita apa adanya. Dan dia mengubahkan kita dari hari ke hari. Dia mati di Kalvari waktu kita bahkan masih bejat dan berdosa.
Dia mati supaya kita diampuni, kita ditebus, kita mendapat bagian yang indah. Tapi kan kadang-kadang tidak seperti membalikkan telapak tangan untuk mengubah seseorang. Kita harus punya hati Kristus untuk menerima dia apa adanya. Tentu dengan kita terus mendoakan, ada pendekatan supaya ada perubahan hidup ke arah yang lebih baik lagi. Karena itu perlu dasar ini supaya kita dapat berkomunikasi dari hati ke hati untuk benar-benar membawa anggota keluarga kita menjadi sesuatu yang indah di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia, dan bisa ada komunikasi timbal balik yang indah untuk kita sama-sama saling membangun, saling mengencourage di dalam kasih Kristus tentunya. Jadi poin yang pertama, bangunlah komunikasi dari hati ke hati. Yang kedua, dituliskan di sini, jadilah pendengar yang baik. Jadilah pendengar yang baik. Ini penting, saudaraku, untuk kita boleh menjadi orang yang bisa memberi waktu dan memberi telinga untuk mendengar curhatan dari anggota keluarga. Kadang-kadang dalam dunia yang semakin pelik ini ada begitu banyak masalah, problema, suami di kantornya atau istri di dunianya atau anak-anak di dunianya juga. Kadang-kadang mereka perlu untuk menyampaikan itu. Kadang-kadang mereka tidak memiliki tempat untuk menyampaikan di rumah mereka. Mereka menyampaikan di luar, di komunitas mereka yang lain, sehingga kadang-kadang jalan keluar dari masalah yang mereka ingin mendapatkan itu salah, karena mendapatkan info yang salah, pendengar-pendengar yang salah, nasihat yang salah dari komunitas yang salah tentunya. Tetapi indahnya kalau kita boleh menjadi pendengar yang baik. Sekarang kan ada istilah, Anda semua mungkin sudah dapat di WA ya, tentang hubing ya. Berarti mengabaikan lawan bicara dan lebih fokus pada ponselnya masing-masing. Kadang-kadang ini istilah baru yang kali ditemukan ya tahun 2012. Iya, sudah menjadi bahasa Inggris, hubing itu, tapi bahasa Indonesia mungkin masih sedang dicari mungkin oleh ahli bahasa. Ya, kita diterjemahkan dalam satu kalimat, itu orang yang sibuk mengabaikan lawan bicara, lebih fokus pada ponselnya. Dan ini memang sudah jadi sesuatu yang jamak, sesuatu yang benar-benar menjadi lifestyle orang di penghujung zaman ini karena dengan kecanggihan teknologi. Saya katakan tadi di awal, dikatakan bahwa kecanggihan digital ini seharusnya menjadi alat untuk mengembangkan komunikasi yang lebih bermakna, tetapi justru dengan alat ini kita menjadi korban dari kemajuan teknologi itu, menjadi orang yang mengabaikan orang lain, lawan bicara, lebih fokus pada ponsel, saudaraku. Hubing ini sangat tidak baik bagi interaksi di dalam keluarga, juga interaksi sosial. Di dalam keluarga sering terjadi antara anggota keluarga tidak mendengarkan dengan sungguh-sungguh apa yang disampaikan oleh anggota keluarga lainnya karena ia sibuk dengan gadgetnya. Tidak memberi waktu, tidak memberi telinga untuk mendengar, sibuk dengan gadgetnya. Kadang-kadang salah menangkap, salah gagal fokus, salah menangkap apa yang disampaikan, saudaraku, karena kita tidak menjadi pendengar yang baik dari orang-orang anggota keluarga yang mau memberikan keluhan mereka atau komentar mereka atau omongan mereka kepada kita, saudaraku. Dalam Markus 10 ayat 49 nanti Anda bisa baca, kita dapat melihat bahwa Yesus adalah pendengar yang baik, di mana ia berhenti dan mendengar Bartimeus yang berseru minta tolong kepadanya. Yesus memberi waktu, memberi telinganya untuk mendengar apa yang disampaikan oleh Bartimeus kepadanya. Jadi contoh yang baik, Yesus menjadi pendengar yang baik. Marilah kita mengembangkan sikap ini sebagai orang-orang yang mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama, mengasihi anggota keluarga kita. Jadilah pendengar yang baik, saudaraku. Saat kita mau mendengar dengan sungguh-sungguh apa yang disampaikan keluarga kita, kita bukan hanya
dapat mengerti kebutuhan mereka, namun juga dapat memberi kesempatan bagi kita untuk dapat menawarkan diri, menolong orang yang menyampaikan sesuatu kepada kita. Dan ini yang penting bagi kita. Ini yang akan membuat keluarga kita akan bertumbuh secara sehat di dalam iman percaya kepada Tuhan. Jadi jadilah pendengar yang baik. Jadilah pendengar yang memberi perhatian kepada orang-orang anggota keluarga kita yang membutuhkan. Kadang-kadang anggota keluarga kita hanya perlu didengar. Perlu kita buka telinga dan mendengar curhatan hati mereka. Setelah mereka menyampaikan, sudah. Mereka lepas begitu. Kadang-kadang ada hamba Tuhan yang diganggu ya oleh mereka yang mau konseling. Ternyata orang yang konseling ini hanya ingin didengar, bukan ingin mendapat solusi, karena dia tahu apa yang harus dilakukan. Artinya dia step yang pertama dia melepaskan unek-uneknya untuk didengar. Jadi kalau langkah awal ini kita sudah gagal, bagaimana kemudian kita bisa menjadi kepanjangan tangan Tuhan menolong mereka? Karena itu mulailah hari-hari ini kita di bulan keluarga ini kita mengembangkan sikap untuk bisa menjadi pendengar yang baik bagi anggota keluarga kita lah terlebih dahulu, kepada anak-anak kita, apa yang menjadi kebutuhan mereka, ke partner kita, sehingga mereka bisa tahu, bisa memahami bahwa adanya kita di tengah-tengah keluarga ini menjadi sesuatu yang membawa makna, membawa hal yang positif, bukan justru membawa masalah dan membawa sesuatu yang tidak baik, saudaraku. Poin yang pertama tadi kita sudah lihat bahwa bangunlah komunikasi dari hati ke hati, kemudian jadilah pendengar yang baik, dan yang ketiga, untuk kita bisa membangun komunikasi yang bermakna di dalam keluarga, tuliskan di sini, saling mendorong dan menguatkan. Saling mendorong dan menguatkan. Kita lihat satu ayat di 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-11. 1 Tesalonika ayat 5 sampai 11. Kalau ada yang dapat tolong dibaca. Haleluya. 1 Tesalonika pasal yang kelima ayat 11. 1 Tesalonika 5 ayat 11. Karena itu nasihatilah seorang akan yang lain, dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Amin. Jadi saling membangun, saling mendorong dan menguatkan, dituliskan di sini. Komunikasi di dalam keluarga harus dipenuhi dengan motivasi untuk saling mendukung dan menguatkan. Bukan sebaliknya, bukan untuk saling menjudge, saling menghakimi, saling mengkritik, saling merendahkan, saling mencari kesalahan satu dengan yang lain. Saya kira tidak ada manusia yang sempurna. Kita semua punya kekurangan. Tetapi di tengah-tengah segala keterbatasan kita, mari kita mengembangkan sikap ini untuk saling mendorong dan menguatkan di dalam komunikasi kita sebagai orang-orang yang mengasihi Tuhan tentunya. Bukan saling mengkritik, saling merendahkan. Kadang-kadang orang sudah membangun barrier, yang membangun tembok untuk berkomunikasi dengan kita. Entah itu istri kita kepada suami, atau suami kepada istri kita, atau anak-anak kepada orang tua. Karena kadangkala kita yang diajak berbicara, kita bukan menjadi seseorang yang memberi masukan untuk membangun dan mendorong, tetapi justru kita menuding mereka, menghakimi mereka. Kamu sih. Dan kita sudah mulai mengungkit-ungkit hal-hal yang lalu, sehingga tidak menyelesaikan masalah, tapi hanya membawa lebih besar lagi masalah itu. Jadi betapa penting kita mengembangkan sikap ini, saling mendorong dan menguatkan. Kita dengar
dan kemudian kita memberi nasihat tentu yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Oleh kita sebagai komunitas pendoa-pendoa, karena saya percaya kita semua sini pendoa, yang juga stay tune di rumah mereka masing-masing adalah orang yang cinta berdoa, saudaraku, maka kita harus mengembangkan sikap ini. Karena kan kita kalau berdoa, kita bertemu dengan Tuhan tentunya. Kita bertemu dengan Roh Kudus. Saya sudah sampaikan beberapa waktu yang lalu bahwa saat kita bertemu dengan Tuhan, dengan Roh Kudus, kita merasakan getaran kasih-Nya, kita merasakan karunia-karunia Roh yang luar biasa, manifestasi Roh yang luar biasa. Kita tergetar-getar, terjengkang-jengking, terlempar-lempar dan sebagainya, berteriak dan lain sebagainya. Tetapi jangan berhenti sampai situ. Roh yang menjamah kita itu harus terus menjadi sesuatu yang diistilahkan sampai dia berbuah dan membuahkan hal-hal yang baik tentunya. Kita sudah tahu dalam kitab Galatia itu buah roh, dan itu yang harus kemudian menjadi lifestyle dan gaya kehidupan setiap kita, sehingga saat kita pulang ke rumah mereka akan makan buah yang baik dari kehidupan kita. Bukan karena kita doa dari pagi sampai pagi tapi tidak ada buah dari kehidupan doa, kehidupan yang penuh Roh Kudus itu saat kita pulang ke rumah kita masing-masing. Tentunya ini harus dipertanyakan. Tetapi kalau kita sebagai pendoa bertemu dengan Roh Kudus senantiasa dalam kemuliaan hadirat-Nya, dan kemudian ada aliran kasih Tuhan yang membuat buah roh itu menjadi ranum, menjadi matang dan manis, tentunya ini menjadi sesuatu yang indah adanya, saudaraku. Di dalam Amsal 25 ayat 11, ini ayat yang indah sekali, saudaraku ya. Dikatakan perkataan yang tepat pada waktunya itu seperti apel di pinggan emas. Apel emas di pinggan perak kan? Jadi sesuatu yang indah, sesuatu yang luar biasa, saudaraku. Apel, siapa yang tidak suka buah apel? Ada sih yang tidak suka, tapi artinya ini menggambarkan sesuatu yang manis dalam pandangan dan indah adanya. Jadi kalau kita berkata tepat pada waktunya, perkataan yang bernas, ya, perkataan yang bermutu, perkataan yang mengandung kebenaran dan mengandung roh, tentunya itu akan dilihat seperti buah apel di pinggan perak, sesuatu yang akan diterima oleh orang, saudara. Kadang-kadang kita di sini kita perlu sekali untuk mengetahui timing yang tepat untuk menyampaikan sesuatu. Kadang-kadang isi perkataan kita benar, tetapi dalam timing yang salah, ini justru tidak membuahkan sesuatu yang positif, tapi justru menimbulkan pertengkaran. Makanya perlu sekali komunikasi itu. Saya katakan tadi, pengajaran yang pertama dari hati ke hati. Kita harus bangun atmosfer kerajaan surga, rumah kita. Caranya tentu semua kita sudah tahu ya. Bangun mezbah keluarga, jadilah orang-orang yang benar-benar mengasihi Tuhan dan cinta kebenaran itu dan menjadi pelaku kebenaran itu, sehingga kita boleh menjadi orang-orang yang tahu timing yang tepat untuk menyampaikan sesuatu kepada lawan bicara kita, kepada pasangan hidup kita atau kepada anak-anak kita, sehingga kita dapat mengembangkan satu komunikasi yang bermakna di dalam keluarga kita. Jadi yang tadi yang pertama, kembangkanlah komunikasi dari hati ke hati, kemudian jadilah pendengar yang baik di dalam rumah kita, kemudian saling mendorong dan menguatkan satu dengan yang lain. Dituliskan di sini, di dalam keluarga Kristen, semua anggota keluarga harus bertumbuh menjadi murid Kristus lewat relasi di dalam keluarga. Bangunlah relasi menjadi relasi atau hubungan yang kuat melalui pola komunikasi yang bermakna. Menjadi relasi yang kuat, pola komunikasi yang luar biasa, karena kita mengembangkan pola komunikasi yang bermakna satu dengan yang lain. Jadi pengajaran malam hari ini mengajarkan kepada kita untuk
bangun komunikasi yang bermakna antara anggota keluarga yang satu dengan yang lain. Jadilah keluarga yang mengasihi Tuhan dan mengasihi kebenaran. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Kita sudah mendengar renungan malam ibadah malam ini. Kita akan doa syafaat. Ya, Sami pimpin doa syafaat buat Indonesia. Haleluya Yesus. Oh rapakashakata karalabakashakata karalamayashandaramayashakaralayas. Terima kasih Tuhan. Kami datang bersyukur kepadamu malam hari ini untuk segala yang baik yang sudah Tuhan nyatakan dalam hidup kami di hari Minggu ini. Dari pagi, siang, sore hingga malam ini Tuhan. Kami boleh begitu merasakan anugerah-Mu, kebaikan demi kebaikan-Mu. Sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada malam hari ini. Kami mengucap syukur ini sebagai keluarga kerajaan Allah yang sudah diberkati Tuhan. Kami juga akan terus membawa kehidupan kami di hadapan-Mu. Kami boleh terhubung dengan Engkau senantiasa, dan aliran kasih itu boleh terus memenuhi hati dan kehidupan kami, sehingga kami boleh menjadi saluran kasih dimanapun Engkau tempatkan kami, di komunitas di mana kami berada, terutama di keluarga kami masing-masing Tuhan. Kami sebagai anggota keluarga Tuhan Yesus, di bulan keluarga, di pelayanan GBI Tuhan, biar benar-benar semangat untuk membangun komunikasi yang penuh makna dalam keluarga setiap kami itu benar-benar terjadi Tuhan. Kami boleh terus mengembangkan komunikasi dari hati ke hati dengan Tuhan, anggota-anggota keluarga kami. Kami terus menjaga atmosfer kerajaan Allah terjadi di keluarga kami masing-masing Tuhan. Kami boleh terus menjadi bagian dari kasih Kristus yang menerima anggota keluarga kami tanpa syarat Tuhan. Karena mereka Tuhan titipkan dalam hidup kami adalah sesuatu yang luar biasa adanya. Kami tahu ada banyak kekurangan antar setiap kami Tuhan, tapi justru dengan kekurangan-kekurangan yang ada membawa kami semakin didewasakan di dalam Engkau. Jadikan kami pendengar-pendengar yang baik Tuhan, memberi telinga kami bagi mereka yang memerlukan Tuhan tempat untuk mereka menyampaikan hal-hal yang harus mereka sampaikan Tuhan. Dan biar dalam komunikasi kami juga menjadi orang-orang yang mendorong dan membangun ke arah yang baik Tuhan. Tidak menjadi hakim-hakim yang Tuhan Yesus hanya menghakimi orang lain. Tidak menjadi orang-orang yang mengorek-ngorek masa lalu, menyakiti Tuhan dengan omongan, dengan ucapan, dengan komunikasi yang tidak baik Tuhan. Itu mari Engkau topang dan tolong setiap kami, karena kami tahu kami menjadi bagian dari bangsa ini. Karena keluarga-keluarga adalah bagian dari bangsa ini. Bangsa dibangun dari keluarga-keluarga yang ada. Dan kalau keluarga-keluarga kami menjadi keluarga yang baik adanya Tuhan, kami itu akan memberi sumbangsi yang baik juga bagi kemajuan bangsa dan negara kami Indonesia, yang terus kami doakan setiap malam Tuhan, supaya terjadi bangsa Indonesia, bangsa yang kuat, bangsa yang tangguh, bangsa yang boleh terus berjalan dalam rencana Allah yang mulia. Terima kasih, karena itu kami terus berdoa, pulihkan keluarga-keluarga Kristen yang ada, keluarga-keluarga yang terbentuk Tuhan di dalam dasar kebenaran firman Allah. Kuatkan Tuhan. Kalau ada dari mereka yang mengalami masalah-masalah Tuhan, problema-problema apapun itu, masalah komunikasi Tuhan, malam hari ini kami berdoa, jamah dan lawat mereka, pulihkan, kuatkan, sehingga mereka menjadi keluarga yang sehat kembali, dan boleh memberi sumbangsi yang nyata untuk kemajuan daripada bangsa dan negara kami Indonesia hari-hari ini. Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih akan berkat atas pemimpin-pemimpin negara kami Tuhan. Dari Presiden kami Pak Joko Widodo, kami terus mendoakan beliau Tuhan, keluarga besarnya Tuhan, akan pembantu-pembantu yang ada, baik itu wakil presiden, baik itu aparat daripada kepolisian, TNI, dan juga anggota Kabinet Indonesia Maju Tuhan, anggota MPR, DPR, dan Tuhan senator, DPD Tuhan, bahkan Pemprov 34, bupati, wali kota, semuanya Engkau menjamah dan melawat Tuhan di dalam nama Yesus. Karena kami tahu mereka semua adalah
pribadi-pribadi yang Tuhan tetapkan untuk boleh menjadi pemimpin-pemimpin yang boleh memimpin daerah-daerah, bangsa dan negara, akan sampai ke tempat-tempat yang terkecil sekalipun. Berikan hikmat dan kekuatan bagi mereka Tuhan, untuk mereka boleh menyampaikan hal-hal yang harus disampaikan Tuhan. Kami terus berdoa, biar kembalikan setiap hati-hati pemimpin-pemimpin untuk benar-benar mengasihi bangsa ini Tuhan, melalui ideologi bangsa Pancasila Tuhan. Karena kami tahu Pancasila adalah sesuatu yang Tuhan titipkan untuk boleh menjadi bagian yang mempersatukan kebinekaan di bangsa ini Tuhan. Dan kalau hari-hari ini begitu banyak Tuhan, mereka-mereka yang mulai menyaksikan akan Pancasila Tuhan, sehingga banyak muncul Tuhan kaum-kaum radikal yang salah kaprah Tuhan, sehingga membuat keonaran Tuhan, dan membuat sesuatu yang ekstrim Tuhan, sesuatu yang tidak sesuai dengan kebenaran, atau sesuatu yang bernafaskan Pancasila. Kami berdoa di dalam nama Yesus, Engkau menjamah mereka, Engkau menopang dan menolong mereka. Kalau banyak dari mereka yang sudah menyusup di dalam sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara, Tuhan Engkau menjamah dan menolong. Berikan kemampuan bagi pemerintah untuk dapat membersihkan segala sesuatunya Tuhan Yesus. Kalau sudah dimulai dari institusi KPK Tuhan, dengan uji wawasan kebangsaan Tuhan, banyak dari mereka yang tidak lulus Tuhan Yesus, karena begitu bertentangan dengan prinsip-prinsip daripada Pancasila Tuhan Yesus, yang menjadi dasar negara dan falsafah bangsa ini Tuhan. Biar ini boleh menjadi pembelajaran yang luar biasa Tuhan, bahwa aparat sipil negara ASN itu benar-benar harus mencintai Tuhan NKRI, Tuhan menjunjung tinggi Tuhan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan juga Bhinneka Tunggal Ika Tuhan, di dalam nama Yesus. Biar benar-benar semangat ini terus membahana Tuhan di dalam keberadaan pemimpin-pemimpin bangsa ini, khususnya mereka yang menjadi decision maker di bagian-bagian mereka Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Biar benar-benar ini boleh menjadi gaya hidup negeri ini Tuhan. Apalagi Tuhan menjelang pemilihan daripada Tuhan Yesus, Presiden kami tahun 2024 memang masih jauh, tapi kami tahu Tuhan segala sesuatu dibangun dari hari-hari ini Bapa. Segala sesuatu yang sudah disoundingkan Tuhan, diperdengarkan Tuhan, koalisi antara partai Tuhan, pribadi-pribadi yang terus diteliti Tuhan Yesus, diangkat ke permukaan Tuhan untuk boleh jadi pemimpin masa depan. Tuhan, kami serahkan semuanya kepadamu. Biar kehendak Tuhan yang terjadi atas bangsa ini, apa yang menjadi rencanamu yang mulia atas negeri ini, benar-benar itu boleh terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Kami terus berdoa dan menyerahkan negeri kami Indonesia di dalam tangan kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sangat percaya bangsa ini masih ada dalam tangan orang-orang yang mengasihi Tuhan, karena kami masih mencari Tuhan, kami masih berdoa dan mengandalkan Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk masalah-masalah yang terjadi di bangsa ini. Sekali lagi kami serahkan di dalam tangan kekuatan Tuhan, untuk Tuhan Yesus, himbauan dari BMKG Tuhan, untuk gempa yang mungkin terjadi Tuhan di pesisir selatan Pulau Jawa Tuhan, khususnya di bagian selatan daripada Jawa Timur Tuhan, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Kami tahu BMKG meneliti sesuai dengan disiplin ilmu mereka, sesuai dengan fenomena gempa kecil-kecil yang sering terjadi di lempengan bumi Tuhan, di bawah Samudra Hindia itu Tuhan, yang berdampak langsung kepada Pulau Jawa bagian selatan, bahkan sampai ke Sumatera bagian selatan berbatasan Tuhan dengan Samudra Hindia itu Tuhan, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Biar segala sesuatu dapat diantisipasi dengan baik Tuhan, sehingga tidak ada hal-hal yang mengerikan terjadi Bapa. Terima kasih Tuhan, biar masyarakat boleh menerima dengan bijaksana segala sesuatu, tidak Tuhan dengan mental yang ketakutan Tuhan, sehingga membuat mereka tidak nyaman hidup Tuhan di daerah tersebut. Tapi benar-benar mereka boleh menyikapi segala sesuatu dengan baik Tuhan. Kalau sudah ditetapkan jalur mitigasi Tuhan, jalur Tuhan orang menyelamatkan diri, kalau terjadi sesuatu biar benar-benar dapat dipahami dengan baik Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan kami percaya
Tuhan yang masih pegang kendali segala sesuatunya. Kalau orang benar berdoa, orang-orang terus memandang Engkau dan mempedulikan Engkau, Tuhan, kami tahu tangan kasih Tuhan lebih besar dari apapun juga, dapat memberikan keluputan dan pertolongan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, kami sudah serahkan semuanya dalam tangan Tuhan. Bahkan pemerintah di Jawa Timur Tuhan, kalau Ibu Kofifa sudah menyampaikan sesuatu yang mengingatkan masyarakat, tapi juga dengan kasih untuk tidak menakut-nakuti masyarakat di sana, biar benar-benar mereka boleh menjadi masyarakat yang tahu ada pemerintah yang mengayomi mereka. Terima kasih, teristiwa ada Tuhan yang mengatur segala sesuatunya. Terima kasih Tuhan, kami sudah serahkan dalam tangan kekuatan Tuhan. Kami juga terus berdoa Tuhan untuk Papua yang masih terus dirundung dengan masalah-masalah teroris di sana Tuhan, kelompok kriminal bersenjata yang semakin hari semakin merajalela. Tuhan, kami berdoa beri kekuatan bagi TNI dan Polri di sana, akan bagi Densus 88 yang menangani masalah teror itu, benar-benar mereka boleh melakukan tindakan yang tepat sasaran, terukur Tuhan, untuk dapat membuat Tuhan pasukan-pasukan daripada kriminal bersenjata ini teguk lutut Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Bukan mereka untuk boleh bertindak dengan baik Tuhan, tidak takut untuk Tuhan isu HAM dan lain sebagainya. Karena kami tahu kelompok-kelompok yang sudah memakai senjata dan menembak dengan begitu jitu kepada satu jenderal di sana Tuhan Yesus, dan tepat di kepalanya Tuhan. Ini sesuatu yang sangat harus ditindaki Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Karena kami tahu Tuhan menempatkan TNI dan Polri, aparat untuk keamanan di bangsa ini. Tolong mereka, mampukan mereka untuk dapat bertindak dengan baik Tuhan. Terima kasih. Dan juga daerah dari Papua Tuhan, termasuk Merauke, biar kami terus berdoa semuanya dalam kondisi yang terkendali Tuhan. Tidak ada teror, tidak ada pendatang-pendatang yang menjadi teror di sana dalam nama Yesus. Termasuk juga di Poso Tuhan, di Sulawesi Tengah Tuhan, di Napu dan sekitarnya, kami terus serahkan dalam tangan Tuhan. Biar benar-benar ada pasukan-pasukan yang dapat melakukan bagian mereka di sana Tuhan, untuk dapat melindungi orang-orang yang tinggal di daerah-daerah rawan di sana. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berikan takut dan gentar kepada Mujahid Indonesia Timur Tuhan, kelompok teror di sana, untuk mereka boleh bertekuk lutut Tuhan, dan boleh sadar dan boleh kembali kepada NKRI Tuhan, kepada Tuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bahkan daerah lain juga Tuhan yang mungkin masih mengalami Tuhan hal-hal yang tidak baik Tuhan, kami serahkan semua di dalam tangan kekuatan Tuhan. Jamahan kasih menjadi bagian setiap mereka Tuhan. Terima kasih. Dan kami juga terus membawa Tuhan penanganan COVID-19 di bangsa ini. Yang kalau hari-hari ini ada grafik yang naik Tuhan pasca libur lebaran, Tuhan Engkau menolong biar segala sesuatu dapat ditangani dengan baik Tuhan. Terima kasih untuk masyarakat yang mulai sadar Tuhan dengan segala sesuatu yang sedang terjadi Bapa, biar semua dapat ditangani dengan baik. Kami terus membawa Tuhan Kelurahan Kayu Putih, khususnya RW 9 Tuhan Yesus, yang terisolasi hari-hari ini karena ada 23 masyarakat di sana yang harus diamankan untuk diisolasi Tuhan karena terpapar COVID Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus, Engkau menolong Tuhan, karena ada di sana orang-orang yang kami kasih, yang kami kenal Tuhan, menjadi anggota gereja. Baik itu Tuhan keluarga Ibu Silaban, Pak Saha Tuhan, baik itu keluarga Ibu Resmia Tuhan, dan mereka yang ada di sana Bapak, kami tahu mereka terjaga, mereka terlindungi, terpelihara dengan baik Tuhan. Bahkan mereka yang ada di sekitaran Taman Pintar Tuhan Yesus, kami serahkan begitu keluarga Mamahit dan semua mereka Tuhan. Engkau menjamah dan melindungi mereka. Kami tahu mereka kuat di dalam kekuatan kuasa Tuhan, terlindungi dan terjagai sempurna Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami sudah serahkan semua dalam tangan Tuhan. Bahkan Kelurahan Kayu Putih Tuhan, di mana kami ada di dalamnya Tuhan, yang sudah menjadi zona merah Tuhan karena banyak yang terpapar Tuhan. Kami ada di kelurahan ini, karena itu kami mau terus mengangkat hati kami, mengangkat tangan kami Tuhan, biar Engkau menolong dalam nama Yesus, biar masyarakat di Kayu Putih ini benar-benar boleh sadar dan boleh menerapkan suatu kehidupan yang
menjalankan protokol kesehatan dan tidak berkumpul kalau tidak perlu Tuhan dalam nama Yesus, sehingga wilayah kami Kayu Putih ini benar-benar boleh keluar dari zona merah Tuhan, dan boleh ada kesembuhan yang terjadi Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Segala sesuatu boleh terus mengarah ke hal yang baik Tuhan. Terima kasih, kami sudah serahkan semuanya kepadamu, bahkan jemaat-jemaat yang kekasih yang tertanam di dalam gereja lokal di tempat ini Bapa. Dari tempat ini kami terus berdoa biar ada divine protection Tuhan, secara pribadi, secara keluarga Tuhan. Ada kuasa darah anak domba Allah yang menutup bungkus dan memulihkan Tuhan. Kalau ada yang sakit Tuhan, ada yang lemah Tuhan, dalam nama Yesus, bilur-bilur-Mu menyembuhkan. Kuasa darah anak domba Allah menjadi bagian yang menyembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Biar setiap aktivitas yang dikerjakan dan dilakukan, apapun itu bentuknya Tuhan, Engkau yang menolong dan perlindungan Tuhan. Kalau ada yang work from home Tuhan karena harus isolasi, atau ada yang harus keluar Tuhan beraktivitas Tuhan, Engkau juga melindungi Tuhan, menjagai Tuhan di dalam nama Yesus. Biar kami sebagai orang yang percaya bekerja sama dengan Tuhan, kami boleh mengambil bagian kami Tuhan untuk menerapkan protokol kesehatan, dan selebihnya kami tahu ada divine protection Tuhan, ada kuasa supernatural Tuhan yang akan menjaga setiap kami Tuhan. Setiap kami berjalan masuk keluar Tuhan, melakukan aktivitas kami serahkan semua di dalam tangan kekuatan Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi, kami sudah serahkan di dalam tangan kekuatan Tuhan, karena kami terlalu percaya dengan Tuhan. Kami akan melihat kemenangan demi kemenangan itu menjadi bagian setiap kami. Terpuji-puji Engkau kekal selama-lamanya Bapa yang baik. Ini syafaat kami untuk bangsa dan negara kami Tuhan Indonesia yang kami cintai, di dalam berkat nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita angkat hati kita. I have made you too small in my eyes. Oh Lord, forgive me. I have believed in a lie that you were unable to help me, but now, oh Lord, I see my wrong.
show yourself strong. And in my eyes and with my song, oh Lord, be magnified. Oh Lord, be magnified. Be magnified, oh Lord. Be magnified, oh Lord. Be magnified, Jesus. You are highly exalted. Engkau ditinggikan ya Tuhan. And in my eyes and with my soul, oh Lord, be magnified. Oh Lord, be magnified. Be magnified, oh Lord. Be magnified, oh Lord. You are highly exalted, and there is nothing you can do. Oh Lord, my eyes are on you. Be magnified. Amen. Oh Lord, be magnified. Oh Lord, be magnified. Oh Lord, be Tuhan, Engkau ditinggikan Tuhan, amin. Oh Lord, be magnified. Mari Pak Ben berdoa sebelum kita mau masuk dalam perjamuan. Kami mengucap syukur Bapa buat malam hari ini di dalam ibadah yang ketiga Tuhan. Terima kasih Kau hadir di tengah-tengah kami, Engkau ada bersama-sama dengan kami. Kalau malam hari ini juga Tuhan, Engkau ingatkan buat saudara kami Alberto yang Engkau sudah sembuhkan dia Tuhan, sehingga dia boleh pulih. Dia boleh rencana pulang kembali Tuhan ke Papua di tanggal 20-an. Kami terus berdoa biar kuat kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan terus menyembuhkan dia secara sempurna, sehingga dia boleh makin kuat, dan dia boleh melayani Tuhan sesuai dengan talenta karunia yang Engkau berikan kepadanya. Kalau kami juga mendengar tadi malam saudara kami Verly Tuhan, di mana mertuanya jatuh dari kamar mandi dan saat ini dibawa ke rumah sakit Tuhan, kami percaya Engkau lawat dan Engkau sembuhkan. Tidak ada hal yang buruk terjadi dalam mertua daripada Verly Tuhan, sehingga dia boleh disembuhkan dan kembali lagi ke rumah dengan tidak kurang satu apapun juga. Kami percaya kuasa darah-Mu Tuhan sanggup menyembuhkan ibu ini. Kami meletakkan Tuhan orang tua mertua daripada Verly ke bawah kaki-Mu Tuhan, dan biar kuat kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan menyembuhkan dia sempurna di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami percaya Tuhan saudara-saudara kami yang sakit dimanapun mereka berada saat ini Tuhan, kami tidak dapat menyebutkan nama mereka satu persatu, tapi ketika kami mengangkat tangan kami dan meletakkan mereka pada kaki Tuhan, penyakit apapun yang mereka alami saat ini Tuhan, saat ini juga mereka disembuhkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus. Dan biar sukacita Roh Kudus Tuhan melimpah dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan. Kami terus berdoa buat saudara kami John Paul dan istrinya Tuhan. Biar kuasa Roh Kudus-Mu terus Tuhan melawat, menjamah, sehingga dia boleh sehat, dia menjadi kuat Tuhan. Dia semakin berkurang, tapi Tuhan semakin bertambah-tambah dalam hidupnya, sehingga dia boleh berkata, hidupku bukan aku lagi, tapi Yesus yang hidup di dalam keluarga besar ini Tuhan. Oh, terima kasih Pak John dilawat oleh Tuhan, istrinya dilawat oleh Tuhan, semua anak cucu menantu Tuhan mengalami kesembuhan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Kami juga terus berdoa Tuhan Yesus buat menara-menara doa yang ada di kota-kota besar maupun di pelosok-pelosok desa-desa terpencil. Kami serahkan setiap menara-menara doa ini ke dalam tangan-Mu Tuhan.
Biar ada orang-orang yang berdoa siang dan malam Ya, Tuhan, Tuhan, sehingga kami akan melihat, kami akan mendengar. Tidak saja kota kami dipulihkan oleh Tuhan, tidak saja keluarga kami dipulihkan oleh Tuhan, tapi juga saudara-saudara sepupu kami Tuhan, Kenar Nebayot, Ya, mereka juga akan selamatkan dibukakan mereka, mata Tuhan, rohani mereka. selamatkan Mereka akan dibuka lingkungan pikiran kami, mereka, dan dan mereka akan Tuhan, mengenal Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup itu. Kami percaya saudara-saudara kami Kenar Nebayot Tuhan, sesuai dengan janji-Mu Tuhan dalam Yesaya 60 ayat 7, bahwa mereka akan datang ke rumah Tuhan, mereka akan menyemerahkan rumah Tuhan. Terima kasih Bapak, buat persekutuan doa kami, buat ibadah-ibadah yang sering kami lakukan di tempat ini, terutama Tuhan Camp David Resort Tuhan. Kami terus berdoa Tuhan Yesus, agar dalam waktu yang dekat ini Tuhan, kami kembali Tuhan dapat beribadah di sana Tuhan. Baik acara doa puasa dari hari Rabu sampai Jumat, demikian pula setiap hari Jumat. Kalau ada doa semalaman yang kami selenggarakan Tuhan, banyak rekan-rekan kami yang sudah merindukan Tuhan untuk bersama-sama berdoa bergandengan tangan, sehingga kemuliaan Tuhan terus dinyatakan atas Camp David Resort Tuhan. Kami percaya api itu terus menyala di Camp David Resort Tuhan. Orang-orang yang masih ada di sana Tuhan, yang masih bekerja Tuhan, para petani Tuhan, saudara kami Tuhan Rudi Tuhan, dan rekan-rekan kami yang lain di sana, kuatkan dan teguhkan iman mereka, sehingga mereka terus mengandalkan Tuhan. Mereka terus berharap kepada Tuhan, khususnya renovasi daripada lantai 1 Tuhan. Kami terus serahkan dalam tangan-Mu agar selesai tepat pada waktunya. Oh biar kebutuhan yang dibutuhkan, kami percaya Tuhan sanggup mengadakan segala keperluan kami menurut kekayaan kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, sehingga dalam waktu yang dekat ini Tuhan, banyak saudara-saudara kami yang akan datang ke sana berbondong-bondong Tuhan, baik secara individu keluarga maupun Tuhan dengan cara retreat Tuhan Yesus, keluarga, perkantoran, anak-anak seminar Tuhan, doa-doa, jaringan-jaringan doa Tuhan. Kami percaya Tuhan, ini waktunya untuk kami bergerak, ini waktunya untuk kami bersatu, untuk kami bergandengan tangan, untuk kami diberikan terus roh yang menyala-nyala Tuhan. Kasih yang mula-mula itu terus menyala dalam kehidupan kami, dan kami percaya api itu terus menyala, tidak saja di Camp David Resort, tapi juga saudara-saudara kami pendoa-pendoa syafaat, baik yang ada pada malam hari ini maupun Tuhan yang tidak bersama-sama dengan kami di online Facebook. Mari Tuhan kobarkan roh yang menyala-nyala itu Tuhan, untuk kami tidak panas, untuk kami tidak suam-suam kuku Tuhan, tapi roh kami tetap menyala-nyala dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami percaya ketika kami aktifkan doa, roh kami yang ada dalam kami Tuhan, kami percaya seperti yang Kau katakan di dalam Kisah 17 ayat 28 itu Tuhan, bahwa kami hanya hidup ketika hidup kami ada dalam Tuhan, dan kami harus bergerak bersama-sama dengan Tuhan. Dan kami percaya ketika kami melibatkan Tuhan di dalam kehidupan kami, di dalam rumah tangga kami, dalam keluarga kami, di dalam pelayanan kami, dalam pekerjaan kami percaya Tuhan, Engkau akan tambah-tambahkan semangat kami Tuhan, Engkau tambah-tambahkan iman kami Tuhan, seperti Tuhan yang Kau sering kali katakan Tuhan di dalam Lukas 18 ayat 1-8. Tuhan, janda ini siang dan malam dia tak jemu-jemunya berdoa Tuhan Yesus, dan biar itu juga Tuhan Engkau kobarkan dalam setiap kehidupan kami pribadi lepas pribadi, keluarga mulai berdoa, mulai mencari Tuhan, mulai Tuhan mengaktifkan Roh Kudus yang ada dalam kehidupan mereka, sehingga Tuhan kuasa Roh Kudus itu Tuhan terus mengalir Tuhan melawat setiap kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, berkati Tuhan acara ibadah di tempat ini Tuhan Yesus. Dan kami percaya ketika kami terus berdoa di tempat ini Tuhan, kami tidak saja mengalami Tuhan secara pribadi, tapi juga anak-anak kami, keluarga besar kami, cucu menanti kami, mereka juga akan mengalami lawatan Tuhan. Dan kami percaya Roh Kudus Engkau juga ada bersama-sama dengan kami, seperti yang Kau katakan dalam Kisah 12 itu Tuhan, ketika Tuhan ada sekelompok ibu-ibu berdoa mencari Tuhan, maka Engkau utus malaikat untuk menyelamatkan Petrus yang ada dalam penjara. Demikian juga kami pada malam hari ini, ketika kami berdoa, ada orang-orang yang dilawat orang Tuhan, baik mereka dalam penjara, mereka masuk dalam sekolah kehidupan Tuhan, termasuk Tuhan Yesus, Habib Rizik Tuhan kami serahkan dalam tangan-Mu, dan seluruh jaringan-jaringan yang ada Tuhan, kami percaya segala bentuk antara
rantai apapun yang mereka lakukan Tuhan di kota kami, di bangsa kami. Patahkan, hancurkan setiap mata rantai Tuhan yang ingin mengacaukan bangsa kami, yang ingin mengacaukan kota kami. Kami percaya Roh Kudus, Engkau nyatakan kuasa-Mu di hari-hari terakhir ini, dan kami percaya kami hanya duduk diam di bawah kaki Tuhan, maka Tuhan yang berperan menggantikan kami. Terima kasih Bapa, kami percaya lewat doa pujian penyembahan kami di tempat ini, maka sesuai dengan janji-Mu Tuhan di dalam Kisah 3 ayat 20, Engkau masih tetap tinggal di sorga sampai pemulihan segala sesuatu terjadi Tuhan atas hidup kami, atas anak-anak kami, atas istri kami, atas suami kami, atas semua keturunan kami, sehingga janji-Mu Tuhan dalam kitab Yesaya itu Tuhan Yesus, maka Engkau akan memberkati keturunan kami, Engkau memberkati anak-anak kami, dan Engkau memberkati Tuhan cucu-cucu kami. Terima kasih Bapa, ini doa kami, ini ucapan syukur kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Haleluya Jesus. Terima kasih Tuhan, Kau dengar doa kami Tuhan. Kau jawab doa anak-anak-Mu Tuhan yang berseru siang malam, kami berseru kepadamu. Kau jawablah doa kami Tuhan. Jawab, dan mereka yang ada di online Facebook Tuhan, dengan masalah apapun Tuhan, Engkau jawab Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau masuk dalam perjamuan Asa yang kudus Tuhan. Kau urapi, Kau ampuni dosa kelemahan kami, Kau ampuni kekurangan kami, Kau ampuni Tuhan segala kedagingan kami, segala pelanggaran kami Tuhan. Tuhan, kadang kami berpikir kami benar, tapi di mata-Mu kami tidak benar. Maka Tuhan, dosa yang kami tidak sadari Tuhan, Engkau ampunilah kami semua. Ampuni bangsa kami, ampuni pemerintah kami, ampuni Tuhan pemimpin-pemimpin Tuhan, di mana saja, maupun pemimpin rumah tangga, maupun pemimpin Tuhan di gereja, pemimpin Tuhan di perusahaan, sampai kepada bawahan semua dan rakyat Tuhan, semua kejemaat. Tuhan, ampunilah kami semua ini Tuhan. Kami minta belas kasihan-Mu Tuhan. Bapa, sebelum kami mau masuk di dalam perjamuan Asa yang kudus, Engkau lawat kami Tuhan, Engkau jamah kami Tuhan, sehingga Tuhan Engkau dimuliakan dalam hidup kami. Doa anak-anak-Mu Tuhan akan dijawab oleh-Mu Tuhan, dan perjamuan Asa yang kudus ini menyenangkan hati-Mu Tuhan, karena kami mengingat akan kematian-Mu Tuhan. Maka Tuhan, kami mau masuk di dalam kesatuan tubuh Kristus, bersatu dengan Engkau Tuhan dalam perjamuan Asa yang kudus ini Tuhan. Berkati Tuhan, berkati, ampuni Tuhan. Kami lepaskan kasih pengampunan buat orang-orang yang menyakiti, yang merugikan, yang membuat hancur nama baik Tuhan, ataupun melakukan hal-hal Tuhan Yesus yang tidak baik dalam hidup kami Tuhan. Maka Tuhan, kami lepaskan kasih dan pengampunan pada mereka dalam nama Tuhan Yesus dengan tulus hati. Dan juga Tuhan, kalau kami ada yang salah pada orang lain juga Tuhan, maka Tuhan, biar mereka bisa mengampuni kami, karena kami juga tidak sempurna, kami tidak tahu Tuhan. Kadang-kadang kami tidak sadar kami sudah menyakiti. Maka Tuhan, ampunilah, biar mereka bisa mengampuni kami Tuhan. Dan terlebih itu Tuhan, Engkau melihat, Engkau mengetahui, dan Engkau akan menuntun kami, karena Engkaulah Allah yang bisa mengampuni dosa kami, Allah yang mendengar doa keluh kesah kami dan curahan isi hati kami, bahkan segala pelanggaran kami serahkan Tuhan, karena kami mengakui di hadapan-Mu Tuhan, maka Engkau akan menjawab kami Tuhan. Maka Tuhan, bersihkan kami Tuhan, layakkan kami untuk masuk dalam perjamuan Asa yang kudus ini bersama dengan teman-teman yang di online Facebook. Tuhan, jamah mereka supaya semua mempersiapkan Tuhan Yesus roti dan anggur ini Tuhan. Dan Tuhan, berkati pelayanan ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Kami akan masuk dalam perjamuan Asa yang kudus ini minggu pertama. Maka Anda yang di rumah yang punya roti, tidak ada yang Anda bisa ambil roti atau crackers atau gabin, ya nggak apa-apa saudara ya, atau nasi dikepal-kepal. Dan kalau tidak ada anggur, Anda ambil Fanta merah, atau ambil sirup merah, atau ambil teh, ya kan. Maka kami akan masuk dalam
ibadah perjamuan asa yang kudus ini, biarlah kita semua diberkati, karena ini minggu pertama di mana kami masuk dalam perjamuan asa yang kudus ini. Kalau Anda sudah dapat semua, kalau Anda tidak mendapatkan yang punya ayat, saya biasanya membagikan ayat saya juga sehingga Anda pun mendapatkan rema. Saya membacakan ayat saya, Mazmur 118 ayat 25. Ya Tuhan, berilah kiranya keselamatan. Ya Tuhan, berilah kiranya kemujuran. Biar Anda yang pengen mujur, Anda terima dengan iman. Anda yang mulai merasa lemah, Anda dikuatkan. Tuhan akan menyelamatkan kita. Haleluya. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Sesudah itu dia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu dia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Karena roti adalah satu, maka kita sekalipun banyak adalah satu tubuh, karena kita semua mendapat bagian dalam roti yang satu itu. Maka di tangan kananmu bukan lagi roti biasa, tapi saat kami memakannya, maka ini adalah tubuh Kristus. Dan kita percaya bahwa kalau apa yang Tuhan sudah berikan kepada Anda dan saya, kita akan menerimanya juga, dan kita akan percaya bahwa Tuhan yang sudah memberikan kepada kita kemampuan untuk dapat beribadah, untuk dapat masuk dalam perjamuan ini, maka kita pun pasti mengerti bahwa Tuhan juga memberikan kita kemampuan untuk bisa masuk di dalam iman ini, dan benar-benar kita menghayati bahwa masalah sakit penyakit, masalah kesusahan hidup, masalah apapun yang kita sedang alami itu sudah dialami Tuhan, dan Dia sudah tanggung semua, dan kita tidak perlu rasa takut atau khawatir, karena Tuhan memberkati kita, dan Tuhan sudah tahu semua masalah persoalan kita. Maka kita akan ambil roti ini dengan iman. Tuhan, dengan kasih sayang dan hormat kami kepadamu, syukur yang tidak terbatas itu untuk semua masalah dalam tubuh ini, untuk semua persoalan dalam kehidupan ini, bahkan untuk semua rencana-rencana ke depan, bahkan yang lalu yang belum terselesaikan hingga saat ini menjadi beban. Tuhan, Engkau sudah tahu itu semua. Dan Tuhan, kami percaya Tuhan bahwa Engkau memberikan Tuhan tubuhmu supaya tubuh kami sehat, pikiran kami baik, dan tidak ada stres, tidak ada depresi, dan semua anak-anakmu dikuatkan kembali. Tuhan, kami percaya Tuhan bahwa kami akan terima dengan iman, karena Engkau sudah menjanjikan itu bagi kami, bahwa kami menjadi satu dengan Engkau. Maka Engkau mengalami apa yang pernah yang Engkau alami selama di dunia, maka hal-hal yang kami alami sudah Kau tanggung itu di kayu salib. Maka kami terima
Dengan iman percaya kami kepadamu. Kami percaya, kami sambut tubuhmu ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita bangkit. Terima kasih Tuhan untuk tubuhmu yang menyatu dengan tubuh kami, sehingga masalah sakit penyakit, masalah kelelahan mereka, masalah persoalan keuangan mereka, masalah pikiran mereka, masalah kehidupan rumah tangga mereka, masalah kebutuhan sehari-hari, Tuhan kami tahu Engkau pun ikut menanggungnya bagi anak-anak-Mu Tuhan, dan Engkau menjadikan kami kuat Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan. Mari kita angkat cawan. Kemudian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru. Ia diberteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Terima kasih Tuhan. Ini bukan minuman biasa lagi, tapi saat kami meminumnya, ini adalah kuasa darah-Mu yang membersihkan, menyucikan kami, mentahirkan kami, membungkus kami. Bahkan Tuhan memeteraikan kami menjadi anak kesayangan-Mu Tuhan, di mana Engkau Tuhan sudah menyertai kami dan memberkati kami dan memberikan surga bagi kami. Terima kasih Bapa di surga. Pengampunan daripadamu Tuhan menyelamatkan kami Tuhan, dan inilah kebenaran itu Tuhan. Maka Tuhan, di tangan kami bukan lagi minuman biasa, maka dengan kasih sayang dan hormat kami kepadamu, dengan syukur yang tidak terbatas itu Tuhan, ini adalah darah-Mu Tuhan yang sangat luar biasa dan mengampuni kami, memberikan kami hidup yang kekal dan menjadi satu dengan kehidupan-Mu Tuhan. Kami percaya dengan iman, maka kami terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita minum. Haleluya. Mari Anda berdoa. Ya, ada yang ada di Facebook online, Anda bisa meminta doa orang benar besar kuasanya. Ora la masakara la bada la masakara la bada la masikiara la bada la mas kiara la bada la masakara la bada la masikiara la bada la masakara. Mintalah kata firman Tuhan, maka akan diberi. Sikiara la bada la bada la bada la bada la mas. Carilah maka engkau akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Dan percayalah dengan iman apa yang engkau doakan, Tuhan dari surga melihat dan mendengarnya, dan dengan iman engkau menerimanya. Haleluya Jesus. Kami mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Kau jawab doa anak-anak-Mu Tuhan. Kau jawab, waktu kami terbatas, tapi Engkau tidak terbatas Tuhan. Maka Engkau menembus sampai pikiran dan hati dan niat hati, sampai rencana anak-anak-Mu, bahkan hal-hal yang belum terselesaikan, bahkan yang belum mereka ucapkan di mulut mereka, tapi Engkau sudah lebih tahu. Maka Engkau menjawab anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami terima berkat-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Ya, saya mengucap syukur karena hari ini hari minggu pertama, maka kami yang mengadakan perjamuan kudus ini. Nah, kami akan akhiri ibadah kami. Haleluya. Mari kita angkat hati kita pada Tuhan. Kita nyanyikan satu pujian. Haleluya Jesus. Haleluya. Ya dalam masyarakat
Engkau dengar doa kami semua Tuhan yang naik di hadirat-Mu Tuhan. Kami sungguh mengagungkan Engkau Tuhan. Dan Tuhan, sebentar anak-anak-Mu akan kembali pulang ke rumah masing-masing. Tutup bungkus dengan kuasa darah anak domba Allah. Jaga dengan pasukan malaikat Tuhan dengan pedang yang menyala-nyala. Menjaga mereka keluar masuk, bahkan seisi rumah mereka, keluarga besar mereka. Dilindungi karena ada orang benar Tuhan yang berdoa buat mereka. Karena ada satu orang dari keluarga mereka bersungguh-sungguh, maka Tuhan akan menyelamatkan keluarga ini Tuhan. Maka Tuhan, baik yang di Facebook maupun yang ada di sini, Engkau melindungi sampai mereka tiba di rumah masing-masing dengan selamat. Tuhan, mereka bisa beristirahat dengan keluarga yang bahagia. Maka Tuhan, berkat-Mu turun atas mereka Tuhan. Maka saat mereka tidur, mereka mendapatkan mimpi yang indah dari Tuhan. Mereka mendapatkan Tuhan mimpi yang profetik Tuhan, yang menguatkan mereka Tuhan, yang menghibur mereka Tuhan, yang datang dari Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Dan mereka bangun, mereka lihat hidup mereka berbahagia, mereka bersuka cita, mereka tidak memikirkan beban-beban yang berat karena mereka sudah taruh itu di bawah kaki-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau melindungi anak-anak-Mu Tuhan, dan tidak membiarkan mereka mengalami sakit, penyakit, atau hal kerugian, atau hal-hal buruk tidak menimpa mereka. Kami berdoa buat anaknya Sami Tuhan, yang berulang tahun. Biar Engkau memberikan dia semangat, anak muda Tuhan yang bertumbuh sehat, yang terus diberkati Tuhan Yesus, sehingga dia nanti menjadi hamba-hamba-Mu Tuhan yang luar biasa Tuhan. Pakai Yoel Tuhan dalam nama Tuhan Yesus, keluar masuk dia Tuhan, dijaga, dilindungi, dan dia menjadi anak pintar Tuhan yang berhikmat, yang takut akan Tuhan, disertai dengan pergaulan yang baik Tuhan. Maka Tuhan berkati anak ini, semua keperluannya Tuhan sediakan semua. Terima kasih Tuhan. Kami percaya dengan umur panjang Tuhan menopang dia menjadi hamba Tuhan yang dipakai Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dahsyat Engkau Tuhan, dan berkati Tuhan Yesus. Tuhan juga cucu daripada Pak Ben, dalam nama Tuhan Yesus, Engkau berkati Tuhan, Engkau tolong, Engkau Tuhan juga melindungi. Tidak ada mara bahaya, tidak ada Tuhan yang jahat, tidak ada sakit penyakit dapat menjamah anak ini. Dia bertumbuh menjadi besar dan sehat dan kuat, sehingga anak ini nanti menjadi hamba Tuhan yang dipakai Tuhan seperti opanya, dalam nama Tuhan Yesus. Berkati Tuhan Yesus. Tuhan berkati keluarga ini juga Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat anak kami Jovita juga yang berulang tahun. Engkau Tuhan menolong dia di Amerika, lindungi dia, jaga dia Tuhan. Keluar masuk dia dengan anak-anak dan suaminya. Engkau jaga, lindungi Tuhan. Tidak ada virus, penyakit, tidak ada hal-hal Tuhan yang buruk menimpa mereka dalam nama Yesus. Dengan umur panjang Tuhan terus menjaga Tuhan, dan membuat keluarga ini bahagia, sehat seluruh isi rumah, diberkati oleh Tuhan. Kami mengucap syukur. Mereka yang berulang tahun di bulan Juni ini Tuhan, kami tidak sebutkan satu persatu. Tuhan, Engkau tahu Tuhan Yesus, Engkau akan menolong mereka, Engkau akan menopang mereka. Tuhan, semua jemaat yang ada bersama kami di dalam Facebook online, kalau ada yang berulang tahun bulan Juni, maka Engkau akan menopang mereka, Engkau akan menolong mereka, Engkau memberkati mereka, Engkau lindungi. Tidak ada sakit penyakit, tidak ada virus penyakit, tidak ada kerugian menimpa mereka. Tuhan, jaga, lindungi dengan umur panjang. Berkati keluarga mereka, berkati anak-anak ini Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, kami percaya Tuhan, jemaat Monermon yang bersama-sama dengan kami Tuhan, yang tidak bisa bertatap wajah, Engkau juga akan menolong kalau mereka di bulan Juni ini ulang tahun, dalam nama Tuhan Yesus. Berkati Tuhan, biar rencana Tuhan yang indah, yang kudus, yang mulia itu turun ke atas kami semua Tuhan, dan kami bisa melihat Tuhan, oh bulan ke depan lebih baik lagi Tuhan. Amin. Lebih bahkan Tuhan, semua yang Tuhan hilang itu
itu bisa digantikan Tuhan. Semua bisa dikembalikan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Mereka sehat, kuat, semua jemaat, semua diberkati oleh Tuhan. Rumah tangga yang bahagia, keluarga diberkati, pekerjaannya diberkati, usaha mereka dipulihkan kembali. Seluruh mereka Tuhan melihat bagaimana Tuhan baik dalam keluarga mereka. Dan Tuhan, ini bulan keluarga, sehingga keluarga menjadi rukun dan damai Tuhan. Keluarga bahagia. Terima kasih Tuhan. Tuhan, Engkau memberkati dan melindungi umat-Mu. Engkau menyinari umat-Mu dengan wajah-Mu dan memberikan kasih karunia-Mu. Engkau menghadapkan wajah-Mu pada umat-Mu dan memberikan damai sejahtera yang berlimpah-limpah sampai Maranatha. Tuhan Yesus, Engkau datang kali yang kedua. Kami terima semua berkat Tuhan dan janji Tuhan digenapi dalam hidup kami. Percepatan Tuhan, jawab doa anak-anak-Mu Tuhan. Dan Tuhan, percepatan COVID ini berhenti Tuhan. Bahkan di seluruh dunia, di bangsa kami dan seluruh dunia, dan juga di kota-kota kami, di mana kami ada yang ikut Facebook online. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Kau jawab doa kami. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Ya, puji Tuhan. Ibu Foni, Ibu Asia, iya, dan yang lain-lain ya. Tuhan berkati. Selamat hari Minggu. Besok kita ibadah, iya, jam 6. Iya, ibadah pendoa sudah digabung dengan ibadah WBI, jadi jam 6. Ya, hari Senin itu jam 6. Supaya kaum wanita yang mau ikut berdoa bisa ikut berdoa, kaum pria juga bisa ikut pendoa-pendoa supaya tidak selalu pulang malam, ya kan? Jadi jam 6. Ya, jadi ibu-ibu bisa ikut juga. Tuhan Yesus ya. Iya. Yang pagi seperti biasa sudah ditulis tadi di situ ya. Jadi sudah ada alamatnya, karena kalau tidak, biarpun saya umumkan sekarang, kalau Anda tidak baca itu, Anda tidak bisa ikut, karena itu bukan Facebook, itu di Zoom. Ya, jam 10 sampai jam 12. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Ya, buat Bowo. Ya, Bowo. Iya, selamat datang Bowo. Heni ya. Iya, Heni juga Tuhan berkati. Dari NTT juga tadi ke siapa, Amalo.